yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda, jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda, jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah robah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada.
Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Mayora kan sama kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? S teler 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, S teler 88. Maaf Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak gitu. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerjasama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan
menciptakan kemakmuran yang luar biasa.